wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini gimana kabarnya? Ya. Baik, perkenalkan kami dari tim pengacara Saudara Boni Anggara. Hari ini kami melakukan siaran pers atau hak jawab terkait dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Saudara Rizky Bilar di dalam akun Instagram pribadi maupun YouTube channel Leslar Channel dan Siska TV. Nah, beberapa hari ini kejadian itu terjadi ketika bulan Agustus. Kami dengan Pak Boni sudah berkonsultasi mendapatkan surat kuasa tanggal 25 November. Ini suratnya. Dari penunjukan Pak Boni kepada tim hukum terkait kegaduhan atau pemberitaan yang menyudutkan belakangan ini nama Boni Anggara. Di mana keluarga dari Boni Anggara sendiri banyak yang merasa ini harus diluruskan atau diklarifikasi pemberitaan itu. Di mana Saudara Rizky Bilar sudah mengatakan dalam medianya bahwa Saudara Boni Anggara pertama tidak profesional. Nah ini, yang kedua, Saudara Boni Anggara juga telah melakukan diduga kesalahan atau bobrok di dalam mengelola perusahaan PT MRB, di mana PT MRB adalah pemegang sahamnya yaitu Pak Boni Anggara sendiri bersama-sama dengan Rizky Bilar. Nah ini sesuatu yang harus kita sampaikan dan kita luruskan. Kenapa? Karena sampai sekarang berita tersebut banyak pertanyaan dari netizen dan juga dari dunia maya kepada Boni Anggara dan juga akun dari sosialnya. Nah itu makanya hari ini kami melakukan hak jawab sekaligus mengingatkan kepada sahabat kita, teman kita, yaitu Saudara Rizky Bilar untuk mencabut atau meminta maaf ya di dalam medianya terkait dengan pemberitaan nama Boni Anggara. Karena satu, terkait dengan prosesnya yang disebutkan oleh Rizky Bilar itu kepada Boni Anggara, dia sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh rapat komisaris di dalam PT MRB ya, dan sekarang sedang berjalan auditnya. Untuk itu jangan dulu terlebih membuat gaduh atau membuat kisruh terkait dengan pemberitaan ini, baik dengan pemberitaannya Boni Anggara adalah tidak profesional. Yang kedua, pemberitaan Boni Anggara yaitu bobrok atau mengelola perusahaan PT MRB itu bobrok. Sementara saat ini kita sedang mengikuti proses audit yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Apapun nanti hasilnya, ya dari kita akan hormat dan tunduk kepada keputusan dari komisaris maupun direksi, ya yang ada di perusahaan MRB. Baik, saya kira cukup untuk sebagai pengantarnya. Nanti silakan ada pertanyaan dari Pak Boni Anggara sendiri untuk menambahkan. Jawab ya. Menambahkan dulu dari Pak Boni, baru nanti tanya jawab. Sekian teman-teman, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Boni. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Yang pertama, memang cukup menyayangkan dengan atas kejadian hari ini dan juga hari-hari kemarin sebelumnya. Karena yang pertama, saya juga sama beliau dengan Kang Rizky Bilar, Dede Lesti, mungkin teman-teman media atau teman-teman yang lain juga tahu bahwa kedekatan kami ini cukup sangat dekat gitu. Saya pribadi menganggap hal itu. Jadi kami menyayangkan atas kejadian ini. Bermula awalnya hanya gara-gara saya komentar di akun Instagram gosip di Instagram gosip tentang berita Rizky Bilar. Sebetulnya akun yang saya sampaikan tuh tidak ada sama sekali untuk nyinyir. Nggak mungkin saya nyinyirin teman saya sendiri, partner kerja saya sendiri, nggak mungkin. Karena mungkin digosok sama orang-orang sekitar, sama netizen, akhirnya muncullah Instagram Kang Rizky Bilar. Kang Bilar itu tentang menjelekan tentang saya. Kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Karena di akun yang dia capture itu jelas ada nama Boni Anggara. Saya juga menyayangkan, sekali lagi yang pertama beliau menyampaikan bahwa satu poin IO saya tidak profesional. Saya ceritakan dulu kronologis di awal bahwa saya ini
mengundang saudara Rizky Bilar secara harga, ya namanya harga deal-dealan antara IO dengan talent itu sudah hal yang biasa. Cuman pada saat itu beliau tidak hadir dikarenakan sakit. Hadir ke lokasi tapi tidak naik ke dalam kegiatan, ke panggung. Bahkan pada saat beliau sakit, saya ini yang mengantarkan beliau, menyuruh tim saya untuk mengantarkan ke rumah sakit terdekat. Karena Dede menyampaikan pada saya untuk minta ke rumah saya. Karena saya terlalu jauh, akhirnya saya coba arahkan ke sana. Saya coba untuk datang juga ke rumah sakit untuk ngecek. Tapi karena saya secara profesionalisme sebagai event organizer, ya acara tetap harus berjalan. Tapi namanya kita sebagai pihak kedua yang diutus oleh orang klien yang ngajak kerjasama pada kami, ya akhirnya ya mau nggak mau klien pengennya tampil. Tapi karena kondisionalnya Kang Bilar nggak memungkinkan untuk tampil, ya kami bahkan saya pribadi dengan timnya Leslar berdiskusi bagaimana caranya agar fans tidak kecewa, klien tidak kecewa. Akhirnya saya minta tolong sama Dede untuk sama Alisti Kejora untuk bukan menggantikan tapi naik ke atas panggung untuk minta maaf. Nah, hal inilah yang dikatakan bahwa saya ini nyuruh-nyuruh Lesti untuk menggantikan Bilar, bukan, saya cuma untuk minta maaf. Tapi karena memang beliau juga tidak mau dengan alasan beda manajemen, akhirnya saya mencari solusi yang lain. Untuk dadah-dadah doang deh di kaca, karena permintaan klien saya, dadah-dadah di mobil, yang penting fans tahu, penonton tahu bahwa kehadiran Leslar ini memang betul, kita tuh nggak bohong gitu sebagai event organizer. Tapi itu pun tidak mau, akhirnya kami punya saran untuk mengvideo call, minimal dengan video call bahwa betul Rizky Bilar ini diundang di acara kami. Akhirnya kami lakukan komunikasi dengan Lesti Kejora. Akhirnya ini bukti chattingannya. Ya. Saya ini jelas meminta video call. Akhirnya dia mengokeykan video call ini. Tapi setelah saya nyampe di atas panggung, nggak diangkat teleponnya. Ya akhirnya juga membuat malu pribadi gitu. Yang kedua juga klien kami kecewa. Akhirnya dari situ ya perusahaan saya meminta refund biaya, karena bukan perusahaan saya yang minta, ya adalah pihak klien kami yang minta. Dan memang saya juga menyayangkan bahwa saudara Rizky Bilar juga tidak ada permintaan maaf ke klien kami. Itu yang akhirnya mungkin membuat klien kami juga minta refund secara biaya, karena ya mungkin pikiran klien ya kalau tidak perform ya harus kembali uangnya. Nah, hal itulah yang membuat menjadi pergesekan ini dimulai membuat saya katanya tidak profesional. Sekali lagi bahwa saya ini ada di posisi kedua yang berbeda. Saya saat sedang menjadi pengusaha event organizer, saya harus profesional. Dan saya kapan menjadi teman sahabat keluarganya juga Kang Bilar. Jadi memang hal ini yang membuat jadi pergesekan di awalnya, akhirnya lanjut kepada tudingan ketidakprofesionalan saya mengelola MRB clothing. Teman-teman juga diundang sebelumnya waktu saat rilis launching, bahwa di berita kedua Kang Bilar menyebutkan bahwa saya teriak-teriak ke orang bicara Kang Bilar ini saya bayar menjadi brand ambassador. Itu sama sekali bohong, fitnah. Kenapa saya katakan itu? Karena tidak mungkin saya bilang itu ke orang lain, Kang Bilar saya bayar, sedangkan fresh release saat kita konferensi pers rilisnya MRB, teman-teman tahu bahwa di sana saya ini sebagai investor, saya ini menginvestkan dana saya kepada perusahaan MRB. Hanya saja memang hal itu tidak dikonfirmasi kepada kita. Saya juga menyayangkan Kang Bilar tidak komunikasi dengan kita, padahal WA ada. Kalau memang benar ada orang, Kang, lu ngomong ke orang lain, gue brand ambassador, ya hal seperti itu harusnya sih disampaikan saja by WA gitu. Yang ketiga adalah bilang bobroknya saya mengelola perusahaan. Jadi memang bagi saya pribadi tidak jadi masalah saya dikatakan bobrok atau dikatakan tidak baik dalam mengelola perusahaan, asalkan memang buktinya tuh sudah selesai. Nah, sampai saat ini perusahaan ini belum bubar, belum ada hal sampai sejauh apa.
Makanya saya tidak menerima dikatakan bobrok karena perusahaan ini sedang kita jalani bareng-bareng. Yang pasti Kang Bilar minta diaudit, kita melaksanakan audit sampai kami sudah membuat risalah meeting dengan tim legalnya Rizky Bilar. Kami sudah berikan data-data dokumentasi selama 2 hari kita audit, dan akhirnya sampai hari ini kami belum menemukan jawaban. Tapi informasi yang kami dapat semua ini menurut hasil meeting kemarin ya sepertinya tidak ada masalah. Cuman tidak tahu sampai hari ini hal ini masih diungkit sampai banyak netizen ataupun statement dari Kang Bilar di Instagram eksklusif mengatakan saya penipu, ya saya mengambil uang orang. Ini bukti di konten eksklusif yang ya saya juga menyayangkan bahwa Kang Bilar kenapa harus mengkontenkan ini dalam konten eksklusifnya. Kenapa nggak mencoba untuk komunikasi? Bahkan saya coba juga akhirnya mencoba untuk tabayun dengan Kang Bilar. Saya sudah WA juga beberapa kali. Terakhir tanggal 25 November. Saya coba, Assalamualaikum Kang, bisa Kang, kapan kita bisa ketemu, bisa silaturahmi? Tapi tidak ada respon. Harapan kami kan sebaiknya hal-hal seperti ini kita bicarakan, tabayun, dan baik-baik juga segimanapun kita dulu adalah teman, dan hari ini juga saya masih menganggap beliau adalah teman saya, sahabat saya. Saya tidak mau dengan kejadian seperti ini kita jadi melebar kemana-mana. Sekali lagi, saya di sini cuman hanya hak jawab saya, karena selama 2 bulan saya diam, bukan berarti saya tidak ngapa-ngapain, tapi saya coba untuk tabayun, silaturahmi. Cuman lama-kelamaan karena ini tidak berkembang, akhirnya saya lakukan ini. Karena kalau saya tidak lakukan ini akan dibenarkan oleh orang lain yang membacanya. Jadi saya pribadi juga mohon maaf sekali lagi kepada Kang Bilar, Dede, tidak ada maksud lain untuk membesar-besarkan masalah ini, tapi hanya hak jawab saja. Dan insya Allah saya selama 14 tahun berbisnis, sepertinya saya tidak pernah mengecewakan orang lain. Yang kedua, dalam MRB ini jelas bahwa selain saya pengelola, saya adalah investor. Saya mengincaskan uang saya di sini. Jadi MRB ini biar teman-teman tahu, yang berinvest ini ada saya sama Om Reza. Secara investasi uang, Kang Bilar sama Dede itu tidak menginvestasikan uang apapun. Makanya jika memang ada hal kerugian secara material yang memang dirugikan oleh Kang Bilar, silahkan nggak apa-apa komunikasi dengan saya, insya Allah saya ganti. Yang kedua juga ada statement Kang Bilar juga DM beliau ke saya, dipublikasikan lagi kepada konten. Di situ berbicara bahwa dia bilang saya ini tidak goblok, boni dan lain sebagainya. Bahkan ada berstatement saya mentransfer uang kepada istri saya, Rizka. Nah, hal ini saya luruskan bahwa di perusahaan mungkin yang saya tahu bahwa setiap perusahaan ini, pengelola ini atau CEO atau direktur pasti mendapatkan gaji meskipun dia adalah investor. Dan gaji saya serahkan kepada istri saya, karena ya saya juga sebetulnya mau saya transfer besok ke pengacara saya, gaji saya mau saya transfer ke orang lain, ke office boy, ya itu kan sebetulnya hak saya. Tapi kenapa disentil mengambil seolah-olah uang perusahaan diberikan untuk kepentingan pribadi? Insya Allah ini data sebundel sebanyak ini, perusahaan, rekening koran sudah terprint, apapun sudah terprint. Yang paling penting, uang investasi di MRB ini tidak habis, saldo masih ada, saldo di e-commerce masih ada, dan juga barangnya masih banyak senilai 200-300 jutaan, kalau kurang lebih, saya belum cek secara pasti. Jadi saya menyayangkan ada kata-kata bobroknya dalam menjalankan perusahaan ini, padahal perusahaan ini juga masih berjalan, dan harusnya saya juga berharap ke depan setelah ini kita bisa ketemu, kita bisa tabayun, bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dengan cara ini adalah qadarullah bisa memberikan kedamaian. Jadi sekali lagi mohon maaf jika saya juga buat Kang Bilar, Dede punya banyak salah dan juga banyak tidak sempurnanya di mata Kang Bilar dan Dede. Ya mohon maaf, dan saya pribadi juga
Saya tunggu kita ketemu kapan, kita selesaikan secara baik. Mudah-mudahan statement yang dikeluarkan kemarin di YouTube, channel yang banyak mengungkap nama Boni Anggara, sekarang udah nggak seksi lagi nih. Searching Boni Anggara tuh yang keluar bukan berita baik, tapi sudah berita buruk. Kedua juga Kang Bilar juga menyayangkan hal-hal itu juga tersampaikan, bahkan sampai acara terakhir kita sempat ketemu satu stage kita jadi bintang tamu di acara pesta akbar kampanye. Malah beliau berstatement ke saya diusir sama panitia. Padahal saya ada videonya, dia bicara bahwa saya ini diusir dalam kegiatan kampanye sama pihak panitia gitu. Padahal saya pribadi sebentar ya. Mendadak susah nyarinya. Oleh Pak Boni ini dalam kegiatan kampanye akbar terakhir salah satu pilkada itu Pak Boni di sana sebagai bintang tamu juga dan dia juga stay dari pagi sampai terakhir acara. Di situ datang saudara Lesti dan saudara Rizky Bilar ke panggung dengan mengatakan bahwa Boni tidak ada di panggung karena diusir oleh panitia. Nah, itulah yang ingin dijelaskan oleh Pak Boni bahwa pada saat itu sama-sama bintang tamu di acara kampanye pilkada ya. Lesti hadir, Rizky Bilar hadir, Pak Boni pun hadir dan tidak ada pengusiran oleh panitia. Cuman ketika beres acara, saudara Pak Boni, Pak Rizky Bilar itu bilang bahwa Pak Boni pada saat di acara pilkada diusir oleh panitia. Apa bahasa Sunda itu ingkah ya? Ingkah katanya. Jangan di situ, ingkah bahasa Sunda itu. Nah, ingkah tuh intinya disuruh pergi gitu dari lokasi. Padahal Pak Boni nggak ada pergi kemanapun, ada di sana. Bahkan sampai akhir acara gitu ada. Sampai acara malah joget-joget bersama ya Pak ya. Gitu. Kita menghormati yang punya pilkada waktu itu calon bupati ya Pak ya. Bapak jadi bintang tamu juga Pak Boni. Jadi calon bupati salah satu kepala daerah yang sekarang menang ya. Menang. Nah itu di acara itu dia bersahabat dengan si calon wakil bupati itu ya Pak Boni itu temannya. Jadi hadir. Ada beritanya? Bentar Pak, mendadak jadi hilang. Siapa yang hilangin ya? HP saya. Jadi hilang ya. Jadi, yang pasti itu kami itu jaraknya cuma hanya 1 meter, bahkan di situ duduk saya sama istri saya. Videonya nanti coba dikirim. Oh ini ada. Nah itu. Nah bahkan kita ini duduk Lesti di sini. sama Rizky Bilar. Sebelahnya kita video bahwa kita ini duduk tidak jarak dari 1 meter, jadi tidak ada pengusiran di situ, tidak ada hal dalam ya sampai yang disesuaikan di perkataan oleh saudara Rizky Bilar sama Dede. Yang kedua juga mohon maaf buat Kang Bilar kalau memang saya juga kalau ketemu suka video-video IG story atau apapun karena saya menganggap mereka adalah idola saya. Saya menganggap mereka saya kagumi sebagai partner kerja saya. Jadi kalau memang Kang Bilar sama Dede merasa terganggu dengan saya suka IG story, suka pansos, mohon maaf saya katakan sekali lagi. Jadi ini juga jadi pembelajaran bagi saya bahwa memang saya juga tidak akan mungkin lagi melakukan hal itu ke depan jika memang bagi mereka itu membuat tidak nyaman. Mungkin begitu sih dari saya. Terima kasih. Boleh nanya, ada pertanyaan? Acara yang dia nggak bisa datang sakit itu di mana dan kapan ya? Itu acaranya di Bandung, kurang kalau nggak salah tanggal 17 Juli ya kalau nggak salah ya. Di tempatnya di Kiara Artapa. Itu dalam rangka apa acara? Dalam acara saya bikin event acara senam Zumba bersama Health Protect. Beliau jadi bintang tamu sama Rizkur. Dan yang hadir cuma hanya Rizkur. Bilarnya nyampe ke lokasi tapi tidak ke venue panggung atau naik ke atas panggung. Di mobil. Hanya di mobil saja. Itu acaranya pagi gitu. Pagi. Dari situ sendiri ada kerugian nggak sih? Apa Bilar sudah mengembalikan dananya? Kalau secara refund sudah, memang sebetulnya saat itu juga saya kira tidak punya masalah apapun gitu. Cuman memang akhirnya setelah refund itu mendadak saya di blok IG-nya sama Dede dan
mulai banyak perselisihan gitu. Padahal saya kira saya dengan hal itu tuh tidak akan jadi masalah lagi. Cuman yang memang akhirnya saya tahu kenapa ini jadi masalah, bahwa malah fansnya yang banyak DM saya, nyerang saya, katanya lu lagi masalah ya sama Kang Bilar, lu lagi masalah ya. Saya juga sampai nggak tahu kok mereka bisa tahu dari mana. Yang kedua juga dari kemarin-kemarin banyak DM saya terkait saya, netizen bicara saya penipu, jalan-jalan pakai uang perusahaan, saya ngebesarin usaha saya pakai uangnya MRB juga, saya makan hak orang. Insya Allah nggak apa-apa, mudah-mudahan semua doa yang disampaikan pada saya berbalik baik, dan mudah-mudahan semua juga berbuat menjadi yang terbaik saja. Dengan adanya agenda ini maksudnya diharapkan Bilar minta maaf, terus dari kalian apakah ada langkah hukum jika nggak ada permintaan maaf dari Bilar atau dicabut omongannya itu? Kalau dari saya sih harapan mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa tabayun, karena sudah beberapa kali kita coba komunikasi kayaknya tidak berjalan sesuai harapan. Tapi kalau untuk masalah hukum, saya sih kembalikan lagi kepada kuasa hukum kami. Jika memang ternyata di sini ada pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada itikat yang baik secara saat setelah dari sini, ya kami sih menyerahkan kepada kuasa hukum kami. Jadi permintaan maafnya itu seperti apa nanti bentuknya? Pengennya gitu pengennya. Ya harapan saya sih Kang Bilar mencabut lagi statement-statement yang sudah dikeluarkan. Yang kedua harapan saya sih kita ketemu aja, bahwa ngapain kita harus berselisih jika memang kita juga satu sama lain sudah dekat. Kepengen saya sih kita ketemu, Selesaikan. kita bikin video bareng-bareng menyelesaikan permasalahan ini. Tapi menegaskan aja berarti ini bentuknya somasi juga ya Pak Bilar? Somasi Soal terbuka peringatan. juga. Ya, hak jawab dan Ya, peringatan. jawab. Hak jawab. Sementara masih hak jawab. Ya, hak jawab terkait dengan pemberitaan ya, nama baik dunia. Tapi setelah hak jawab ini diabaikan, tidak ada respon, kita akan langsung masih. Ada batas waktunya nggak setelah tes ini? Ya, mungkin nanti akan kita bicarakan terkait waktunya, karena ini bukti masih berjalan terus Bu, karena belum ditutup ya medianya itu. Kita pun masih menggali tepatnya lokus waktunya kapan dia mulai membuka medsos Instagram pribadi ini, karena kita sudah menemukan bukti-bukti beberapa yang sudah kita catat dari tim hukum ya, dan ini masih berjalan sampai hari ini. Jadi waktunya pasti ada. Nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman ketika nanti memang kita sudah akan membuat langkah-langkah ke depan, mungkin seperti itu. Jadi mungkin bukti yang di medsos Ya. Instagram sama di Betul, Instagram pribadi dan YouTube yang dibicarakan menyangkut dengan nama Boni Anggara. mulai Nah, kapan itu? Ada ini diketahuinya ini awalnya Agustus ya, Juni, Agustus, September. Nah ini September mulai banyaknya di sini sampai sekarang Desember masih ada terus. Jadi banyak teman-teman dari Pak Boni ini maupun mitra bisnisnya menanyakan terkait dengan permasalahan Bilar, kenapa kok nggak selesai. Nah ini sepertinya ada kesalahpahaman yang harus kita, makanya saya rasa kita minta hak jawab dulu, nanti atas kesalahpahaman ini tolong Pak Bilar dan Pak Bu Lesti untuk menghubungi kami atau tim kuasa hukumnya Boni ya. Kalau tidak mau ke Boni bicara boleh dengan kami, nanti apa yang ingin disampaikan kita sampaikan, kita cari solusinya. Apabila tidak ada respon, nah ini yang akan kita tegur. Nanti kita akan membahas somasi dulu terkait dengan pemberitaan media sosial sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Itu yang menyudutkan nama baik Boni. Mungkin itu saja sementara. Oke, masih ada? Boleh. Tadi kan kayak kasus IO dan perusahaan, Oke. itu kan dua hal yang berbeda ya. Betul. Pertama soal IO itu sendiri diduga tidak melakukan profesionalisme si Bilar itu sendiri. Dan yang kedua soal perusahaan di mana tadi kata Boni. Kang ngomong bahwa ini perusahaan akan sang istri yang membangun tapi tanpa ada kontribusi uang dari Bilar, sementara klaimnya Bilar di sosmed adalah perusahaan saya. Itu gimana penjelasannya? Oke, saya jelaskan dulu masalah IO, bahwa IO ini adalah dua masalah yang berbeda. Kalau IO adalah perusahaan saya yang bergerak di event organizer yang mengundang Rizky Bilar. Itu hal yang berbeda dan itu memang Kang Bilar tidak hadir, akhirnya kami meminta, klien kami meminta refund. Nah untuk
MRB ini sudah jelas namanya juga MRB Muhammad Rizky Bilar. Bahwa ini adalah brand clothing punya Rizky Bilar yang sudah berjalan sebelumnya dan sempat off, dan kami hadir sebagai investor di sini. Jadi kami itu hadir sebagai investor yang menjalankan kembali MRB ini, karena sebelumnya MRB sudah sempat vakum dan kami dah hadir, saya dengan Om Reza itu hadir menjadi investor. Kami chip in dana di sini. Dan kebetulan karena memang kami sudah rapat diskusi, yang mengelola dan yang menjalankan perusahaan ini adalah saya, dengan mendapatkan gaji sebagai pengelola dan selain itu menjadi sebagai investor. Nah makanya jika yang tadi sampaikan jika itu bobrok, karena sampai hari ini masih berjalan perusahaannya, masih bisa dibeli juga di media sosial di e-commerce. Yang kedua adalah bahwa saya di sini siap diaudit sudah sama tim legalnya, tinggal nunggu keputusan final dari Kang Bilar. Yang kedua, yang mungkin teman-teman tahu bahwa di sini juga saya investor. Saya juga pasti akan menanyakan nanti di perusahaan saya, menanyakan sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai Kang Bilar menjalankan perusahaan ini. Karena sesuai perjanjian di surat kerjasama ini jelas bahwa saya sebagai investor sudah membuat kesepakatan bersama. Sebelum menanam saham, kami sudah membuat kesepakatan bersama. Di sini ada pasal-pasal yang memang Kang Bilar harus penuhi sebagai pihak yang punya brand dan juga sebagai artis. Jadi salah satunya adalah seperti Kang Bilar tidak boleh mempromosikan produk serupa. Yang kedua adalah Kang Bilar wajib melakukan live dagang di aplikasi e-commerce minimal seminggu sekali. Nah hal-hal ini juga akan kami tanyakan kepada Kang Bilar seperti apa, karena kami juga selain sebagai pengelola, saya juga sebagai investor wajib juga menanyakan, khawatir kita juga ada miskomunikasi. Salah satunya adalah bentuk kerjasama di pasal 1, Kang Bilar tidak boleh mempromosikan brand serupa, tapi ya beliau malah mempromosikan brand orang lain. Ini di medianya di Bilar ya. Ini mereknya salah satu merek yang serupa. Ya, serupa dengan MRB. Sementara dalam perjanjian harusnya Rizky Bilar ini mempromosikannya produk-produk yang sedang MRB yang sedang dikerjasamakan. Ini sudah bulan apa ini sudah berjalan. Ya, ini juga nanti ke depan dari tim hukum akan mengkaji sejauh mana temuan-temuan hukumnya, nanti akan kita lakukan langkah-langkahnya pada Rizky Bilar. Tadi yang dibilang alasan dugaan penipuan gitu ya Bang, ya dibilangnya makanya Dalam medsos ya. Jadi Instagram sebetulnya berbayar. Yang saya ketahui sebagai saya pembisnis pemula, mungkin selama 14 tahun saya berbisnis, namanya usaha ada bagus, ada kurang bagus. Mungkin di usaha MRB ini secara gebrakan mungkin tidak terlalu bagus, makanya kita juga makin lama makin turun, tapi malah dinilai sebagai kebobrokan atau malah dinilai sebagai penipuan pengambilan uang. Padahal ya kita juga berjuang berupaya, karena saya juga sebagai investor, sebagai pengelola juga hal yang cukup sulit jika saya mengembangkan usaha ini sendirian, mengembangkan usaha ini juga tanpa koordinasi atau komunikasi. Bahkan Kang Bilar juga menyampaikan, Kang, sengaja lu nyuruh tim gua nggak tektokan lewat lu agar lu bisa bodoh-bodohin gua ya. Padahal saya kan sama beliau adalah owner. Masa iya saya nggak boleh WA owner, nggak boleh WA partner? Masa saya harus lewat manajer, harus lewat asisten atau lewat orang lain? Kan padahal kita adalah partner bisnis. Jadi kenapa saya pengen lewat Kang Bilar? Karena kita pengen regulasi keputusan kebijakannya tuh sesuai dengan arahan sesama partner, bukan atas kebijakan karyawan. Takutnya ketika kebijakan karyawan ini kan akan jadi panjang lagi gitu. Makanya ya kami meluruskan saja. Mudah-mudahan sekali lagi, ampun para lu, tidak ada niat saya untuk membesar-besarkan masalah ini, tidak ada niat untuk pansos,
tidak ada niat untuk apapun karena saya lagi asik menjadi pengusaha, saya lagi asik menjadi pembisnis. Tidak ada niat untuk hal-hal seperti itu. Tidak ada saya rilis lagu, mungkin rilis sinetron, nggak ada. Saya memang lagi fokus jadi pengusaha. Jadi hal ini saya mudah-mudahan bisa ke depan kita bisa tabayun, bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Mungkin selain kerugian moral yang tadi disebutkan, udah ada perhitungan belum sih kerugian material yang dialami oleh Pak Boni sendiri? Kalau kerugian material secara perusahaan, ya pasti jelas ada karena perusahaannya tidak sesuai harapan kita. Baik, kalau Gibran mau melakukan promosi sekarang. Gimana? Gibran melakukan promosi. Ya saya juga kepengen harapan saya, tadinya kan ekspektasi saya mudah-mudahan kerjasama dengan artis besar itu bisa membuahkan hasil yang besar. Tapi memang balik lagi lah mungkin banyak miskomunikasi, akhirnya kesalahpahaman. Kang Bilar juga mempromosikannya juga brand ini juga hanya sedikit-sedikit gitu. Bahkan bisa dihitung oleh kita juga ada datanya. Tapi ya secara kerugian material jelas kalau saya sebagai investor jelas ada di perusahaan ini. Tapi secara kerugian pribadi saya ya kayaknya cuma hanya moral. Kurangnya pas percaya orang terhadap Boni. Soalnya teman-teman saya sekarang kalau ketemu saya lagi punya masalah apa Kang sama Rizky Bilar gitu semua nanyanya. Dari 2 bulan lalu sampai sekarang masih menanyakan terus. Jadi agak nggak fokus juga ini Pak Boni dalam bisnisnya sama teman-teman. Oke, cukup. Oke, Sahabat, oke. masih ada? Cukup bang. Ada yang ingin disampaikan lagi oleh teman-teman dari tim pengacara? Cukup bang. Jadi paling begini Pak saya Riki sampaikan ya? tambahkan sedikit ya. Kami Bisa sedikit kan tambahan melihat, dari tim pengacara. di sini kan jelas ya, ini perjanjian kerjasama kita, klien kita Pak Boni dengan Pak Bilar dari sejak tanggal 18 Oktober 2023. Ya. Ini kerjasama kita ini dibuat sebelum Pak Boni Masuk. masuk menanamkan sahamnya ke perusahaan anggaran ini tadi. Nah, ini jelas ya, 2023 di sini. Nah, dan di sini sangat jelas diatur poin-poin mengenai hak-hak para pihak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Nah, yang termasuk kata Pak Boni tadi, Pak Boni dikatakan menggunakan uang perusahaan secara pribadi itu tidak ada. Ya, dan karena di sini jelas berapa bagian-bagian Pak Boni itu keuntungan, berapa yang jelas di sini. Rizky Bilar berapa, Rizky Bilar berapa, Rizky berapa, saham-saham Pak Reza mereka masing-masing berapa, Pak Reza berapa. Jadi nggak ada penggunaan sepihak. Jadi tidak ada penggunaan keuangan perusahaan itu secara sepihak. Dan di sini seperti dikatakan Pak Beri tadi sebagai partner saya lawyer di sini, lawyer banyak Pak Boni. Di sini kan jelas, di sini dikatakan bahwa PT MLB yang fashion yang memproduksi di bidang fashion gitu ya, dia harus wajib ini di poin ini mengatakan bahwa wajib untuk melakukan promosi. Wajib melakukan promosi, tapi di sini kebalikannya dia mempromosikan produk fashion orang lain gitu loh. Jadi bukan Pak Boni yang melanggar dari perjanjian ini. Perusahaan ini tidak berjalan. Perusahaan ini tidak berjalan sampai sekarang, sampai saat ini mengalami bisa dikatakan kerugian yang tadi dipertanyakan tadi. Jadi bukan dari Pak Boni kesalahannya gitu loh. Karena bahwa Rizky Bilar sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk mempromosikan apa yang seharusnya mereka harus dipromosikan begitu loh. Ini jelas kesepakatan ini. Jadi untuk itu ya dalam hal ini kami para tim hukum akan mengkaji sejauh mana lagi nanti apa dampak-dampaknya terhadap perjanjian ini yang telah kita katakan dicederai lah ya, dicederai oleh Rizky Bilar gitu loh Pak. Kayak gitu ya Pak ya. Baik secara perdata ataupun pidana nanti akan kita coba kaji lagi Pak. Tapi hari ini kita hanya sekarang untuk hak jawab aja, sekali mengklarifikasi bahwa apa statement-statement yang dikeluarkan oleh Rizky Bilar itu dijawab oleh Pak Boni itu secara langsung, dan itu kita tidak benar, tidak seperti itu. Jadi tidak seperti itu ya intinya ya. Jadi intinya tidak seperti yang apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar. Itulah kita hari ini mengadakan konferensi pers untuk memberikan hak jawab kita terhadap semua, sekali mengklarifikasi. Jadi cuma itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, teman-teman, foto dulu. Foto